Halo Sobat YBHK, kembali lagi sama aku Kiji Nyelina Ayumi di podcast Sukses Bersama YBHK. Di podcast kita kali ini, di episode ke-57, kita bakal mengobrol atau berbincang-bincang sesuai dengan tema kita hari ini, yaitu ketangguhan dan inovasi. Nah, seperti biasanya nih, dan yang seperti kalian bisa lihat di layar kaca kalian, aku nggak sendirian nih di studio ini. Di samping aku udah hadir narasumber kita hari ini yang keren banget, yaitu ada Kak Abi Liong. Halo Kak. Halo Kesia. Oke deh, mungkin nggak usah basa-basi atau nggak usah lama-lama lagi. Ko Abi boleh langsung aja nih memperkenalkan diri secara lebih lengkap ke teman-teman dan Sobat YBHK yang lagi nonton podcast ini. Halo Kesia, halo juga semua sobat-sobat YBHK ya yang lain. Nama saya Abi Liong. Saya adalah lulusan SMP Tarsisius 2. Tepatnya saya lulus itu tahun 1996. Lalu hari ini saya senang sekali diundang ke podcast YBHK ini bersama Kesia. Oke deh. Koko tadi kan bilang di awal kalau misalnya Koko itu tuh lulusan dari SMP Tarsisius 2. Betul. Kalau boleh tahu apa sih yang menjadi alasan Koko memilih untuk bersekolah di sekolah Tarsisius 2? Oke, dulu waktu era tahun 90-an ya, saya masuk SMP Tarsisius 2 itu tahun 94. Oke. Sorry, 93, 94, 95, 96 saya lulus. Oke. Dulu kita sebagai anak kecil, kita juga tidak seperti sekarang zaman internet. Ya kan semua informasi ada di internet, kita bisa lihat ya kan. Betul. Tapi kalau dulu lebih ke faktor ikut-ikutan. Oh. Saya memiliki kakak dulu ya. Kakak saya 2 tahun di atas saya. Jadi ketika saya kelas 4 naik ke kelas 5, kakak saya itu naik ke SMP 1. Oke. Dan di komplek rumah saya itu dulu ada antar jemputan. Dan mungkin karena kita main sama tetangga-tetangga, "Weh, lu sekolah di mana lu?" ya kan. Oh, di ini Tarsisius. Akhirnya kakak saya memutuskan ke sana. Setelah dijalani 2 tahun, giliran saya masuk ke SMP 1. Oh iya benar. Akhirnya ya saya juga ya udah ikut-ikutan juga. Gitu iya. ya? Tapi memang sebenarnya faktor utama adalah keluarga saya juga keluarga Katolik dan kita terbiasa dengan lingkungan Katolik. Kita mencari sekolah pasti sekolah yang diprioritaskan, sekolah yang berlandaskan ajaran Katolik. Oke. Oke deh, jadi itu alasannya ya, selama kakak bersekolah di SMP Tarsisius 2 nih pada masa itu, pasti ada dong masa-masa atau momen-momen nih yang masih kakak inget sampai sekarang. Mungkin boleh tuh Kak diceritain, boleh dari situasi sekolahnya pada masa itu seperti apa, guru-gurunya atau teman-temannya atau yang lain juga boleh banget Kak. Yang paling saya ingat itu setiap kali pelajaran agama atau pelajaran komputer. Wah, kenapa tuh? Saya nggak tahu sekarang, itu udah 25 tahun lalu dan saya juga belum sempat memiliki kesempatan untuk menengok kembali sekolah saya. Dulu kalau pelajaran komputer dan pelajaran agama, kadang kalau pelajaran agama itu kita harus kadang suka ke kapel tuh. Kapel kecil di samping ruangan kelas 1-4. Masih inget ya saya ruangannya masih ingat, ya? Iya masih ingat ya. Dan ketika itu ya kita masuk ke ruangan berkarpet, kapel maupun ruang komputer itu kita harus lepas sepatu. Tapi kalau sekarang bedanya kalau yang di ruang komputer ya udah nggak usah lepas sepatu lagi. Wah, luar biasa. Nanti saya pasti pengen lihat sih. Oke deh, mampir kali ya. Kalau untuk guru-gurunya nih Kak, ada nggak momen yang Kakak inget sama guru tertentu mungkin? So far yang saya ingat semuanya baik ya. Itu udah 25 tahun yang lalu juga sebenarnya banyak kejadian yang sudah kita lupa. Tapi yang berbekas sekarang semuanya baik. Guru olahraga, guru matematika, guru PMP zaman dulu saya masih ada mata pelajaran PMP. PKN ya zaman sekarang PKN. Iya kan. Terus dulu kita juga ada ekskul elektronik dan iya ada ekskulnya elektronik. Kakak ikut ekskul elektronik itu? Elektronik. Kalau dulu pilihannya tata boga dan elektronik. Jadi saya ikut elektronik dan kita nyolder gitu kan. Menarik, tapi secara keseluruhan
kenangannya adalah ya semua guru-guru itu semuanya baik sih. Oke. Selama kakak bersekolah di SMP Tarsisius 2 nih, pasti ada dong nilai positif yang kakak dapat sama belajar di sana. Kalau boleh tahu apa aja sih kak yang mungkin sekarang masih kakak terapkan gitu nilai positifnya di kehidupan sehari-hari? Nomor satu menurut saya itu disiplin. Iya. Iya, karena memang menurut saya itu SD, SMP, SMA, terus itu adalah sebuah perjalanan karir, pembentukan karakter. Dan saya bersyukur SMP Tarsisius 2 itu dengan para guru segala macam itu, mereka mencurahkan semua tenaga, pikiran ya untuk membentuk para anak-anak didik ini untuk disiplin sebenarnya. Jadi ya menurut saya disiplin itu akan menciptakan konsistensi. Konsistensi akan ya membuahkan keberhasilan. Oke deh, kalau misalnya untuk tantangannya kak, tadi kan nilai positif, sekarang kita bahas tantangannya nih. Tantangan pada masa itu saat kakak bersekolah di SMP Tarsisius 2 tuh apa sih? Karena kan mungkin gapnya udah cukup jauh ya dari zaman sekarang gitu. Aku penasaran kira-kira tantangannya apa sih? Kalau kamu tanya tantangan saya sebagai murid ya, kayaknya lebih cocok tantangan guru untuk mengajar kita para murid. Kita nakal-nakal semua. Oke. Paham. So far kalau tantangan saya mengingat diri saya sebagai pribadi yang cukup nurut pada saat itu, nggak terlalu nakal ya kan, ya nakal-nakal biasa anak SMP ya. Kalau bicara tantangan, ya saya juga bukan anak yang nilainya jelek-jelek banget. Ya, jadi saya nggak berasa ada tantangan yang terlalu berat sih ya. Cuman ada satu hal yang saya ingat, kita sebagai anak SMP itu kan berarti anak umur 12 ya, 13, 14. Ketika saya flashback lagi, Jakarta itu kan kota yang padat. Jadi anak-anak itu harus berangkat sekolah itu mungkin jam 6 udah harus start dari rumah. Artinya kalau jam 6 harus start dari rumah, kita harus bangun minimal jam 5.30 atau mungkin jam 5. Karena kalau kita kakak beradik, kita harus siap-siap lebih lama, toilet juga harus antri. Jadi saya berasa kayak, anak-anak kecil umur segitu udah harus bangun pagi. Artinya langit masih gelap udah harus melek. Menurut saya mungkin itu salah satu tantangan. Itu tantangannya ya. Oke deh. Cukup kali ya kita bahas tentang masa-masa sekolah di SMP Tarsisius 2. Sekarang kita bahas ke topik yang bisa dibilang jadi highlight podcast kita kali ini nih kok, yaitu pekerjaan atau profesi. Kalau boleh tahu nih, Ko Abi ini udah bekerja di bidang apa aja sih? Oke, jadi saya sudah sempat bekerja sebagai profesional di bidang properti. Saya pernah di bidang saya juga pernah nyemplung di bidang startup, di bidang IT. Lalu karena perkembangan karir, saya menemukan satu kesempatan yang akhirnya saya seperti ketemu bus ticket. Bus ticket bahwa will you take that bus? Apakah kamu akan give up everything and start your own business? Dan di saat ini saya sudah memiliki bisnis sendiri yang saya jalankan bersama rekan kerja saya. Oke deh, kalau boleh tahu bisnisnya apa sih kok? Saya bergerak di bidang perdagangan. Secara spesifik saya bergerak di bidang perdagangan tekstil. Kalau boleh tahu nih, kenapa sih Koko memilih untuk menekuni bidang ini gitu, bekerja di bidang tekstil ini? Seperti yang saya bilang, jadi kadang kita tidak tahu apa yang mau kita kerjakan. Masih SMP, masih SMA, kita juga nggak tahu future-nya kita mau kerja apa. Tapi ya kita jalani hidup ini secara konsisten. Suatu hari network itu akan berkembang. Dan suatu hari kita ketemu sama orang lain punya gagasan. Lalu yuk bagaimana kalau kita mau mulai ini dan it's just happen. Oke deh, sama Koko menekuni bidang ini sempat keluar negeri nggak sih, maksudnya untuk memperluas pekerjaan ini gitu? Jadi kebetulan usaha yang saya jalankan sekarang ini berkaitan dengan impor. Jadi kalau kita bicara keluar negeri itu memang sumber barangnya juga sebagian ada di luar negeri. Jadi mau nggak mau juga ya harus berhubungan dengan luar negeri. Oke.
Oke deh. Aku sempat dengar juga nih katanya Koko tuh pernah ke China ya. Iya. Nah kalau boleh tahu ke China itu untuk ngapain sih kok? Apakah menekuni bidang kerja ini atau yang lain? Saya ini ke China itu untuk tujuan belajar bahasa. Oke. Belajar bahasa Mandarin. Pada saat itu saya berangkat di tahun 2000 awal, tepatnya 2003. Oh. Dan dari tahun 99 sampai 2010 saya bisa katakan rentan 10 tahun itu pergi ke China untuk belajar bahasa itu merupakan suatu tren Ya. pada saat itu. Jadi banyak orang pelajar Indonesia mereka pengen belajar bahasa Mandarin pada saat itu. Oke. Berlomba-lomba pergi ke China dan ya belajar bahasa Mandarin. Ada yang belajar ke sana 1 tahun lalu pulang ke Indonesia, ada yang 2 tahun, ada yang 3 tahun. Kebetulan pada saat itu saya sudah menargetkan diri saya untuk ya belajarnya 2 tahun. Oke. Jadi kalau mau belajar 2 tahun, habis itu baru pulang. Juga nggak tahu pulang mau ngapain ya kan baru lihat lagi. Tapi kebenaran pada saat itu saya dapat kesempatan kerja di sana. Berarti bisa dibilang stay cukup lama lah ya? Saya menghabiskan waktu kurang lebih 7 tahun di China. Oh wow, ya itu cukup lama sih. Ya. Oke deh Koko, tadi kan Koko sempat bilang nih kalau misalnya 7 tahun di China gitu, 2 tahunnya belajar bahasa Mandarin. Nah saya tuh 5 tahun ngapain sih? Kebetulan pada saat itu saya dapat kesempatan kerja. Oh wow, Iya. oke. Jadi itu satu kesempatan yang cukup jarang karena kita belajar bahasa Mandarin di kampus ya, gitu ya, di tempat learning center. Dan ketika kita bekerja itu ya kita dapat kesempatan yang lebih besar lagi dibanding di dalam ruang kelas sih. Oke. Jadi benar-benar langsung praktek dan kita juga belajar semua bahasa materi yang tidak diajarkan di sekolah sih. Kalau boleh tahu bekerja sebagai apa sih Kok? Kebetulan saya dulu ikut salah satu perusahaan yang bergerak di bidang investasi. Perusahaan tersebut membangun sebuah proyek bangunan dan saya bekerja sebagai salah satu asisten manager project. Oke. Asisten project manager. Keren Ya. juga ya di negeri orang hitungannya bisa bekerja seperti itu gitu kan? Ya, itu yang seperti saya bilang bahwa jalan itu bisa membawa langkah kita kemana-mana sebenarnya. Yang penting kita mau langkahkan langkah pertama dan kedua kita. Sisanya kita jalankan, ya kita akan ketemu sendiri jalannya sih. Oke deh, menurut Koko tuh belajar bahasa Mandarin itu berguna banget gak sih di pekerjaan Koko yang sekarang ini? Sangat berguna. Karena memang kebetulan saya juga menerapkan menggunakan bahasa ini untuk pekerjaan saya, ya kan, berhubungan dengan orang dari China. Dan sebenarnya setelah saya jalani ke sini, belajar bahasa apapun itu juga sangat berguna. Mau baik untuk bekerja atau enggak, karena itu membentuk kepribadian kita sih, karakter kita, ya kan. Oke deh, untuk Koko sendiri prospek pekerjaan ini tuh menurut Koko gimana sih? Pekerjaan di bidang tekstil ini? Di bidang tekstil. Jadi kalau selama orang itu masih mau pakai baju. Oke, iya. Iya benar. Jadi ya sebenarnya bidang ini salah satu yang cukup pokok selain pangan. Iya betul. Ya. Gitu. Oke deh. Menurut Kokoh nih, selama bekerja ini pasti ada dong tantangan yang dihadapi. Ya. Nah untuk Kokoh sendiri, tantangan yang Kokoh hadapi saat menekuni bidang ini apa sih? Terutama kan Kokoh bisa dibilang menjadi supplier ya. Ya, betul. Supplier bahan kain, terus menyebarkan ke agen-agen, pasti Betul. bertemu dengan konsumen yang beda-beda nih. Kalau tantangannya sendiri gimana? Nomor satu pasti competition. Itu udah pasti di semua hal ya. Competition itu nomor satu. Kedua juga di dalam dunia bisnis ini tidak seperti matematika mungkin ya 1 + 1 sama dengan 2, ya kan. Pasti banyak faktor yang mempengaruhi bisnis itu sendiri. Contohnya faktor kenaikan biaya material, ya kan. Misalnya lagi mungkin situasi secara umum seperti misalnya kenaikan BBM apakah akan mempengaruhi demand daripada purchase power dari masyarakat. Itu kan semua ada pengaruhnya. Oke.
Kalau misalnya ada tantangan pasti juga ada pengalaman dong ya pastinya. Kalau untuk Koko sendiri sempat nemu pengalaman menarik gak sih selama berjualan atau bisa dibilang menekuni bidang inilah gitu? Pengalaman pasti banyak, kalau kita bicara di sini nggak ada habisnya ya mungkin. Okay. Intinya sih satu ya, kita segala sesuatu kalau kita mulai bisnis itu kan dari awal semua sendiri. Jadi sebenarnya yang dibutuhkan adalah konsistensi. Ketika kita mulai sesuatu kan pasti customernya belum ada, bayarnya belum ada. Ya kita harus mulai semua dari zero. Ya konsistensi itu, kadang hari pertama kita belum dapat pembeli, hari kedua, hari ketiga, terus kita jalankan sampai hari ke-10 ya kan. Ya intinya ya suatu hari pasti akan ketemu, tapi harus konsisten. Ya kan, jangan nanti hari kelima udah belum ada apa-apa terus kita udah nyerah. Ya kan, sebulan 2 bulan pertama nggak ada apa-apa terus kita nyerah. Untuk bisnis Koko sendiri nih yang sekarang Koko tekuni gitu, pernah ngerasa apa ya, down mungkin saat nggak dapat pelanggan atau gimana gitu nggak? Oh pasti dong, pasti ada. Gimana sih cara Koko menangani hal tersebut gitu? Cara menanganinya ya kembali lagi sebenarnya ke konsistensi sih ya. Intinya kita tetap harus jeli, kita tetap harus inovatif ya, harus konsistensi ya, itu bahasa yang sangat umum sih. Tapi ketika kita mau melakukan sesuatu kita harus kerjakan semua sepenuh hati aja, dan pasti akan ada jalannya sebenarnya. Pasti akan ada jalannya. Kalau boleh tahu, Koko bekerja di bidang ini tuh udah berapa lama sih kok? Saya untuk menekuni perdagangan tekstil ini sudah 9 tahun, jalan ke 10 tahun. Wow, cukup lama ya teman-teman. Pantas aja nih kalau pengalamannya banyak gitu kan. Lagi nih kok, aku mau tanya, kalau menurut Koko paling susah saat melakukan penjualan tuh saat gimana sih kok? Saat melakukan penjualan itu ketika di dalam dunia tekstil itu kan saya kebetulan di bidang fashion perempuan sih, bahan-bahan fashion perempuan. Jadi itu sebenarnya ada siklusnya. Biasanya para pedagang tekstil dan pedagang baju itu akan memiliki masa panen ketika menjelang Lebaran. 2-3 bulan sebelum Lebaran itu panen, dan ketika dia sudah mencapai peak, ya seperti siklus dia akan turun lagi. Kalau ditanya kapan susahnya, ya ketika semua event udah lewat dan kondisi market sepi dan jumlah barang beredar supply di pasaran itu banyak, sehingga ya terjadi harga yang turun ya kan. Benar. Jadi ya lalu barang di gudang menumpuk, itu sangat sulit. Iya benar setuju sih. Kalau untuk Koko sendiri sejauh ini melihat pekerjaan ini tuh seperti apa? Kalau kita nggak untung ya kita nggak kerja sebenarnya. Ya kan? Iya benar Nomor sih. satu sih kebutuhan kita semua terpenuhi, keluarga apa ya kan, tinggal kita menunggu momen-momen di mana kita bisa expand lebih besar aja. Kalau boleh tahu lagi nih, untuk bidang ini tuh Koko sempat jual online kah? Maksudnya melalui via online atau menemui agen-agen tertentu gitu untuk melakukan penjualan? Kebetulan saya ini di bidang perdagangan yang sifatnya wholesale. Wholesale artinya ya kuantitinya besar. Sedangkan kalau untuk online itu sifatnya yang mungkin lebih retail ya. Paham. Jadi saya tidak memiliki divisi untuk melayani online. Untuk menghandle online saya akan butuh manpower lebih banyak, dan biasanya itu dilakukan oleh para agen saya yang mau terjun ke dalam dunia online. Jadi mungkin mereka punya manpowernya, mereka bersedia untuk menghandle sisi retail untuk online. Paham. Terakhir nih kok, mungkin sebelum kita tutup ya podcast ini, ada nggak nih pesan-pesan yang mau disampaikan ke teman-teman dan sobat YBHK yang nonton podcast ini? Mungkin siapa tahu setelah nonton podcast ini ada yang terinspirasi juga nih, pengen jadi kayak Ko Abi gitu, bekerja di bidang tekstil. Ya belajar dengan baik dan benar, ikutin aja masa-masa sekolah ini, jangan terlalu nakal di sekolah. Nakal boleh tapi jangan rese lah ya, sampai bikin semua orang susah. Enjoy time while being SMP atau SMA students. Nggak usah terlalu pusing untuk mikirin nanti ke depan saya harus kerja apa, saya mau jadi apa, karena jalan akan menuntun langkah kita sendiri semua. Jadi dinikmati saja masa-masa SMP dan SMA kalian.
nggak perlu jadi nomor 1 sih sebenarnya, tapi jangan jadi yang terakhir di kelas. Okay. Itu aja. Oke deh. Itu teman-teman pesannya jangan lupa di noted, dicatat karena menginspirasi banget nih. Untuk Kak Abi, terima kasih banyak nih udah mau berbagi cerita, pengalaman di sekolah maupun di pekerjaan Koko gitu. Untuk teman-teman dan sobat YBHK yang nonton podcast ini juga terima kasih banyak karena udah menonton dari awal sampai akhir. Saya KJ Angelina Ayumi dan Saya Abi Leong. pamit undur diri, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye.